Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Jaya Bersama channel yang membahas tentang usaha toko bangunan, bisnis toko bangunan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman yang baru memulai atau mau memulai usaha toko bangunan ini. Saya akan berbagi tips sedikit bagaimana memanajemen stok. Stok artinya ya kita boleh dari awal atau yang udah berjalan boleh ya. Dari awal gimana maksudnya ya kita belanjanya seperti apa, berapa berapa yang kita belanjain itu ya. Kemarin sudah sempat saya share tentang belanja besi dan lain-lain, tapi ini kita lebih ke yang kecil-kecil ya, seperti barang-barang rak. Seperti ini ya, seperti barang-barang rak ini. Nah, ini kondisi toko sedang tutup karena saya lagi pembukuan ini ya. Jadi pembukuan di malam hari saya sempatkan untuk berbagi tips membuat video untuk teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin atau yang baru mau memulai atau yang sudah berjalan tokonya ya, setahun atau 2 tahun atau masih baru mungkin ya. Jika teman-teman lihat video ini boleh ditonton ya, karena ada beberapa tipsnya untuk teman-teman yang udah memang senior, udah yang memang sudah lama malang melintang di usaha toko bangunan ya. Saya mohon maaf, bukan saya mengguruin, tapi saya sekedar berbagi tips pengalaman yang saya rasakan selama saya membuka toko bangunan ya, selama 1,5 tahun. Masih muda, saya juga baru 1,5 tahun menjalani usaha toko bangunan, tapi alhamdulillah toko kita ramai, toko kita alhamdulillah sudah ada 2 cabang ya, yaitu berkat pengalaman yang selama ini saya rasakan dan saya terapkan ya. Jadi seperti ini teman-teman, ketika kita memiliki modal ya, modal baik itu modal dari modal pribadi atau modal patungan, itu kita hal yang pertama kita lakukan pastinya berbelanja ya, berbelanja barang-barang, produk-produk yang akan kita jual. Nah, itu biasanya kalau kita orangnya yang memang semangat ya, semangat untuk berbelanja, semangat apa yang harus kita jual, itu biasanya kita kalap ya, biasanya kita lupa diri. Wah, kita pingin belanja ini sekian banyak, ini harus sekian, ini belanja produk ini segala macam. Nah, tahu-tahu uangnya nggak mencukupin gitu, seperti itu kan, karena kita ini lapar mata, bisa dibilang seperti itu. Kita pingin beli ini harus satu lusin, beli ini yang dari kemasan kecil sampai yang paling besar harus saya jual, seperti itu. Tapi tipsnya sebenarnya ya, pengalaman yang saya terapkan itu tidak seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai kalap, jangan sampai kita lupa daratan untuk berbelanja. Ya kadang saya ada perasaan seperti itu. Wah, pingin kali belanja sekian, pingin kali beli barang ini harus kita jual, pingin kali menyediakan barang yang ini, produk yang ini. Tapi perlu enggak gitu kan, dicari enggak sama konsumen. Nah, jangan sampai nanti modal kita tertonggok, modal kita terpendam di situ ya. Jadi barangnya enggak keluar atau enggak terjual ya. Seharusnya kita bisa belanja produk lain, tapi karena kita belanja terlalu kalap, barang yang enggak terjual ini banyak, jadi modal kita tidak ada lagi ya. Jadi contohnya seperti ini ya, simpelnya.
ibu rumah tangga dikasih uang, ini saya tulis misalnya ya ini 10.000 ya. 10.000 ini kalau ibu-ibu rumah tangganya ini kalap dibelikan ikan ayam, 10.000. Nah, karena selera dia seperti itu. Otomatis modalnya habis. Jadi ayam ini mau diapain gitu, seperti itu kan. Nah, sedangkan tidak ada minyak, tidak ada bumbu-bumbu yang lain seperti itu. Atau mau dimakan mentah-mentah kan tidak. Jadi 10.000 harus bisa di manajemen, harus bisa diatur keuangannya, misalnya beli ayam 5.000 aja. Seperti itu kan. Kemudian bisa beli minyak misalnya. Minyak misalnya ini ya 3.000. Masih ada sisa 2.000 lagi. Nah, 2.000 ini misalnya beli bumbu ya kan. Bumbu goreng ya kan, goreng 2.000. Ini udah jadi satu masakan ya kan. Misalnya ayam goreng. Ayam goreng. Seperti itu. Jadi 10.000 dengan modal segini, kalau kita kalap ini tidak akan jadi apa-apa, tidak akan jadi makanan, masakan. Nah, tapi dengan apa namanya pengelolaan yang benar, 10.000 ini bisa jadi ayam goreng, ya kan, bisa dimakan. Seperti itu. Itu gitu juga. Ini barang ini gini gitu juga ya. Jadi kita jangan sampai kalap. Itu biasanya ada ya, hati-hati ini. Kita ini baru belanja ya, ada sales atau kita belanja ke toko langsung, ke grosirnya langsung ya kan, ke gudang langsung. Itu pasti banyak yang menawarkan paket belanja seperti itu kan. Paket belanja sekian, ambil barangnya sekian banyak, nanti dapat hadiah seperti itu. Iya memang hadiahnya menarik gitu kan. Menarik, tapi perlu nggak barang itu ya kan, perlu nggak barang itu. Kalau memang perlu, seberapa banyak barang itu yang harus kita sediakan. Contoh misalnya ini produk ini bor ya, itu ada paket belanjanya. Atau kemarin yang ada paket belanjanya, ini seperti ini ada pengambilan misalnya 3 juta ya kan, dari produk ini. Pengambilan 3 juta itu gratis trapolas. Nah, seperti itu. Wah, ya kan? Itu menarik nggak? Menarik, sangat menarik. Dapat satu trapolas itu bisa kita jual lagi, bisa kita pakai sendiri, orang gratis. Tapi perlu nggak bor ini? Ya, laku nggak? Laris nggak di daerah kita kan, seperti itu. Jadi kita harus pintar untuk membaca situasi, pintar membaca keuangan. Nah, jadi kita saya kemarin kami coba dulu ya. Jadi saya beli satu, ini beli 2 kemarin, saya taruh di toko cabang satu, jadi kita coba dulu. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita tergoda oleh sales, karena saya sudah pernah mengalami seperti itu, tergoda oleh sales, dan akhirnya saya mengalami kerugian. Nanti saya buatkan videonya bagaimana kok bisa gitu, apa yang ditawarkan oleh sales kok bisa kita sampai kecantol seperti itu ya. Nah, ini banyak modus-modusnya, jadi nanti saya buatkan juga videonya tentang modus-modus sales ini yang banyak, dan yang mana yang benar-benar bisa kita ambil, atau yang ya sekedar kita cuman perbandingan harga aja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu tips yang memang harus kita tahu ya, untuk pemula, yang untuk belanja pemula biasanya gitu. Contoh seperti besi yang kemarin saya buatkan videonya juga. Kalau kita kalap ya, kita stok semua besi dari ukuran kecil sampai yang besar, padahal kan enggak semua tukang itu memakai besi yang semua ukuran. Jadi kita harus tahu, kita harus belajar membaca daya beli atau bahan apa yang terpakai oleh konsumen, seperti itu.
Jadi contohnya ini lagi satu, saya beli paku beton. Nah, awal saya beli paku beton itu saya cuman beli 33 per ukuran, 3 kotak kecil seperti ini, tiga tiga ya kan, tiga. Nah, dengan modal yang misalnya ini 1 juta, bisa dapat berapa banyak, ya kan, bisa dapat berapa banyak paku beton, nah, seperti itu. Tapi karena saya udah jalan 1 tahun setengah, saya udah membaca, oh kalau misalnya saya tambah 6, berapa lama saya habis, nah seperti itu. Oh, nggak sampai 1 bulan, sedangkan kita salesnya datangnya 1 bulan sekali. Jadi saya tambah lagi, dan akhirnya 1 bulan sekali saya belanja 1 dus besar, ya isinya 20 kotak kalau nggak salah ya. Nah, 20 kotak seperti itu. Jadi gitu kita baru bisa nambah quantity itu ketika kita sudah tahu pasarnya itu perlunya berapa, habisnya itu dalam tempo waktu berapa lama, itu harus kita baca seperti itu. Oke teman-teman, sekian tips dari kami. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran ya. Buat teman-teman yang memang sudah senior, sudah lama gitu kebangunan, ya saya mohon maaf, bukan saya menggurui, tapi saya berbagi tips ya. Boleh teman-teman menerapkan tips dari saya, atau memang teman-teman punya trik jitu atau tips jitu lainnya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.